ya kearifan Gus Dur itu yang muncul ya gitu kan. Jadi memang interpretasi pembaca itu bisa jadi macam-macam gitu kan. Bahkan ya itu tadi. Tapi terucap juga sama Bang. Aku nggak mengucap ke situ tadi Bang. Abang paksa-paksa jadi kan ke situ. Jadi memang eh ya kalaupun kalau saya mandangnya gini aja sih Bang, karena nggak booming ya memang karena masyarakat kita memang nggak mabuk sama buku gitu aja sih gitu. Apalagi di di kita di sini kan seperti itu. Nah, jadi mau mau buku apa saja ya sama aja kan gitu. Nah, tapi memang eh, lebih banyak yang bisa kita gali dari Gus Dur ini sebenarnya tentang kebijaksanaannya. Saya lebih ke situ. Memposisikan Gus Dur sebagai guru bangsa bukan sebagai politikus. Kan seperti itu. Tepatnya kan seperti itu. Dalam artian ya apakah gitu? Apakah Gus Dur mengalami sebuah post power syndrome? Nah, kan jadi bisa kita tanyakan gitu. Walaupun pada 2004 dia tetap menyalonkan gitu kan, tapi gagal karena tidak sehat katanya kan seperti itu. Apakah pola-pola itu juga terlihat uh, ada kehausan gitu kan? Nah, kemudian memang kalau dari struktur buku tadi saya sepakat dengan Bang Jo memang terlalu panjang kali nariknya kan gitu. Gus Dur ini hanya sepertiga aja gitu. Dan itu memposisikan Gus Dur sebagai itu tadi eh ya sepertiga seperti ya dijerat jadi presiden kemudian dijerat lagi dan dijatuhkan gitu kan. Nah, ini yang tapi saya posisinya tadi itu, Bang. Ada masa yang coba untuk tadi tetap ada yang menyetirnya. Kesimpulan saya tetap di situ. Itu bahwa memang ya, Mak, di politik kita itu yang mengambang itu tetap bisa diarah-arahkan sesuai dengan kepentingan di mana. Jadi nggak konsisten. Nah, makanya kalau kalau kita katakan politik kita ideologis nggak gitu, sebenarnya nggak juga gitu. Walaupun di MPR RI juga nggak konsisten gitu. Toh koalisinya juga ini. Dan memang eh agak aneh kan gitu ketika memang pemilihan 99 itu kalau memang poros tengah itu konsisten dengan dia juga pasti akan merebut juga eh, wakil presiden kan seperti itu. Tapi pemilihannya kan beda lagi kan seperti itu. Nah, jadi memang di kita itu nampak gitu tidak memang kita tidak konsisten dalam berpolitik dalam artian yang di akhirnya kan bukan program yang sesuai dengan karakter kekuatan politik itu tapi memang apa ya kesepakatan-kesepakatan itu tadi gitu yang muncul. Saya kira itu sih. Saya kira lebih enak kita diskusi nanti di meja itu aja. Makasih. Ya, mungkin pertama saya mau sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Opung Silaen kan. Pertama mengenai ini Bung, mengenai pemakzulan atau impeachment dalam sistem ketatanegaraan gitu kan. Ya mungkin tadi seperti aku membuka pemaparanku sebenarnya ya kalau kita mau bicara itu lebih dalam sebenarnya kita alangkah baiknya mendatangkan pakar hukum tata negara kan HTN itu. Kalau aku kan masih mahasiswa jadi sebenarnya apa yang akan aku sampaikan nanti belum legitimate gitu. Tapi nggak apa-apa lah mungkin aku mau menanggapi sedikit. Uh, dalam sistem ketatanegaraan itu pun sependek pemahamanku memang dia tidak tertulis gitu. Dia memang tidak akan pernah ada dalam suatu produk perundang-undangan, tidak akan pernah gitu. Tapi dia ya politis gitu, politis. Dan di buku ini juga sebenarnya ada disinggung mengenai itu yang namanya aku lebih ini ya sebenarnya ke dekret ya dekret. Kalau masalah impeachment dia jelas ada Bu.
Dia ada dalam sistem presidensil, ada di konstitusi kita juga sampai hari ini ada masalah impeachment, dan itu ya mekanismenya jelas kan. Kalau presiden dan atau wakil presiden melakukan perbuatan tercela, contohnya perbuatan tercela ini mabuk, main cewek, judi, kan gitu. Terus kalau dia korupsi, nah itu kalau dia melakukan pelanggaran itu, ya dia memang bisa diimpeach, bisa dimakzulkan dengan mekanisme yang sudah diatur gitu. Dia DPR ke Mahkamah Konstitusi dulu menyampaikan itu, ini presiden kita telah melakukan pelanggaran hukum. Nah kemudian MK akan memeriksa itu dan kemudian disampaikan lagi kepada DPR apakah memang betul presiden atau wakil presiden telah melakukan tindak pidana, contohnya tindak pidana korupsi. Nah gitu. Jadi masalah impeachment sebenarnya dia ya konstitusional gitu. Nah aku lebih, sementara kalau dekret memang dia di luar. Bahkan makanya dia dikatakan dalam buku ini ekstra konstitusional gitu. Artinya dia menyimpang tapi tidak melanggar. Dalam hukum kan kita menyimpang dengan bertentangan itu kan berbeda gitu. Kalau kita menyimpang ya nggak masalah. Artinya kita mengesampingkan peraturan perundang-undangan itu gitu. Tapi kalau bertentangan dia nggak bisa. Contohnya dalam undang-undang pajak itu ada yang namanya tax avoidance gitu. Kita bisa mencari celah untuk tidak bayar pajak. Jadi kita bisa cari celah di undang-undang pajak itu, kalau memang bisa kita optimalkan supaya kita bisa nggak bayar pajak, silahkan itu nggak bakalan kena pidana gitu, nggak bakalan melanggar aturan gitu. Nah itu dalam konteks dekret itu gitu. Nah dekret konsepsinya sebenarnya seperti itu. Dia menyimpang dalam hal tertentu. Hal tertentu di sini ya itu tadi kegentingan yang memaksa kan. Makanya dalam teori hukum negara daruratnya atau dalam bahasa Belanda Staatnoodrechtnya itu dia faktor-faktor yang mendukung seorang presiden bisa mengeluarkan dekret, ya pertama negara dalam bahaya gitu kan. Pokoknya kegentingan yang memaksa lah, sebenarnya konsepsinya sama kayak perpu yang diatur di konstitusi kita pasal 22 itu kan, di mana dalam kegentingan yang memaksa presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu kan. Dan alasan-alasan itu ya subjektif, artinya ya terserah presiden. Kalau presiden memang merasa ini keadaannya sudah berbahaya, ya berarti dia bisa mengeluarkan dekret sebenarnya. Cuman dalam konsepsi politiknya ya tentu harus ada sokongan dari politik, dari kekuatan politik dan militer itu. Nah itulah yang tidak didapatkan Gus Dur pada saat itu. Dia bahkan saya ya bisa kita katakan TNI bahkan juga Polri pada saat itu tidak taat gitu. Tidak taat dia pada Gus Dur. Contohnya kayak Kapolri pada saat itu kan, yang dia beli senjata AK-47 tapi dia nggak izin ke Gus Dur, dia malah izin ke Megawati gitu kan. Nah di situ sebenarnya udah kelihatan ininya, ya benturan-benturan yang kayak abang bilang tadi kan. Nah ada lagi satu yang sangat kontras bisa kita temukan di buku ini, ketika Gus Dur tidak berdaya untuk mengatur ABRI pada saat itu. TNI tidak taat pada Gus Dur, tapi anehnya Megawati bisa mengarahkan Moncong Teng ke istana. Nah kan gitu dia. Artinya memang pada saat itu sudah kelihatan keberpihakan kan, sudah mulai kelihatan
keberpihakan, ketidaksukaan pada rezim Gus Dur. Salah satunya kayak yang Opung bilang tadi, yaitu upaya-upaya Gus Dur untuk lebih mensejahterakan aparat. Dia naikkan gaji semua, bahkan dia sampai kurang dana, kurang anggaran untuk itu. Makanya dia sampai coba untuk minjam dari Bulog. Dan terjadilah itu skandal Bulog Gate yang sampai hari ini memang tidak terbukti secara hukum kan gitu. Sama dengan kasus Brunei Gate gitu. Nah, saya kira sebenarnya itu kontras dalam diskursus hukum ketatanegaraan gitu. Nah, sampai hari ini memang itu tidak terbukti. Jadi ya kalau saya secara pribadi cukup percaya diri gitu untuk mengatakan upaya pemakzulan itu memang ya muatan politisnya terlalu banyak gitu. Dan karena dia tidak terbukti secara hukum gitu kan. Dan akhirnya yang terjadi seperti dikatakan si penulis adalah pengadilan politik, bukan pengadilan hukum. Nah, itulah yang ditentang habis-habisan oleh Gus Dur gitu. Dan tapi menarik tadi yang Opung bilang bahwa dalam sistem presidensil itu sebenarnya tidak presiden tidak bisa membekukan atau membubarkan parlemen kan. Bukan. Kalau itu punya hak prerogatif. Jadi Yang saya bilang itu impeachment itu hak, itu tidak ada. impeachment tidak ada, Bung ya. Di sistem ya. Kita bicara sistem Oh, presidensial. ya. Tidak ada. Artinya impeachment atau pemakzulan tidak ada dalam sistem presidensil. Presidensial. Nah, ya. Jadi dia memang